Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfiro dari Prodi Teknik Informatika, kelas TIB Angkatan 2024 dengan NIM 202412200072. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Arsitektur Data oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Badri Tamam. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan arsitektur CPU, struktur data, ALU, CU, dan juga register. Di sini struktur data CPU atau the big three. CPU atau Central Processing Unit sering disebut sebagai otak komputer, di mana di dalamnya terdapat 3 komponen utama yang bekerja sama untuk mengeksekusi instruksi. Di sini ada CU atau Control Unit, bisa dibilang juga dengan sang polisi lalu lintas. CU adalah komponen yang bertugas mengatur dan mengendalikan semua lalu lintas data serta operasi di dalam CPU. Dan di sini fungsi utamanya CU adalah mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, dan mengirimkan sinyal kendali ke komponen lain. Dan di sini tugas CU tidak mengeksekusi instruksi sendiri, melainkan memberi perintah kepada ALU atau register kapan harus bekerja. Dan di sini juga ada ALU, Arithmetic Logic Unit, atau bisa dibilang sebagai sang juru masak. ALU di sini adalah tempat di mana semua perhitungan dan logika benar-benar dilakukan. Operasi aritmetik, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Dan di sini operasi logikanya perbandingan seperti AND, OR, ataupun NOT, serta operasi perbandingan seperti lebih besar dari, lebih kecil dari, dan juga sama dengan. Dan analoginya di sini, jika CU adalah mandor yang memberi perintah, ALU adalah kuli yang melakukan pekerjaan fisiknya. Dan yang ketiga di sini juga ada register. Bisa dibilang juga dengan meja kerja darurat. Di sini register adalah lokasi penyimpanan internal yang berada tepat di dalam CPU. Ini adalah jenis memori yang paling cepat di dalam sistem komputer, bahkan lebih cepat dari RAM atau ceng. Fungsi utamanya di sini bisa menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh ALU atau instruksi yang sedang didekode oleh CU secara instan. Dan ada jenis pentingnya. Di sini ada program counter atau PC, mencatat alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Dan ada juga akumulator atau ACC yang menyimpan hasil sementara dari perhitungan ALU. Ada juga instruction register atau IR, menyimpan instruksi yang sedang diproses. Pasti sekarang timbul pertanyaan kan, bagaimana ketiganya bekerja sama? Dan di sini saya akan menjelaskan, CU menerjemahkan instruksi tersebut, tambah, kurang, ataupun pindah data. Jika instruksinya adalah perhitungan, maka CU akan memerintahkan ALU untuk menghitung data yang ada di register. Dan hasil perhitungannya akan disimpan kembali ke register sebelum akhirnya dikirim balik ke RAM. Dan di sini ada hubungannya dengan RISC dan juga CISC. Pada RISC di sini karena instruksinya sederhana, CPU membutuhkan lebih banyak register untuk menyimpan data sementara agar prosesnya super cepat. Dan pada RISC,
karena instruksinya kompleks. CPU lebih mengandalkan kontrol unit yang canggih untuk memecah instruksi rumit tersebut menjadi langkah-langkah kecil. Dan di sini arsitektur CPU bukan tentang komponen mana yang paling kuat, tapi tentang bagaimana jalur data diatur seefisien mungkin. Keberhasilan pengolahan data sangat bergantung pada harmonisasi antara instruksi yang efisien, mengatur kendali oleh CPU, dan juga keterbatasan register untuk meminimalkan ketergantungan pada memori eksternalnya. Dan di sini arsitektur CPU juga menentukan batas kecepatan pengolahan data. Jadi, jika kita membangun database atau sistem data yang besar, kita harus tahu bahwa pada akhirnya data tersebut akan mengalir lewat jalur sempit yang diatur oleh CPU, dihitung oleh ALU, dan akan mampir sebentar di register. Jadi, kecepatan komputer bukan cuma soal seberapa cepat ALU menghitung, tapi seberapa cepat CPU bisa mengambil perintah dan seberapa banyak register yang tersedia agar data tidak perlu mengantri jauh di RAM. Jadi, sebagai penutup, di sini pemahaman mendalam tentang CPU, ALU, dan juga register membawa kita pada suatu kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini, kehebatan sebuah sistem komputasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan instruksinya, melainkan oleh efisiennya jalur datanya. Dan arsitektur RISC dan SICS hanyalah cara berbeda untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengoptimalkan kerja ketiga komponen intinya di sini untuk menghasilkan performa komputasi yang paling efektif sesuai kebutuhan zamannya. Mungkin dengan presentasi yang saya sampaikan ada yang bisa diambil kesimpulannya dan dapat dipahami. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.